siang rekan-rekan Persekutuan Doa BTPN. Kali ini kita bersatu kembali untuk memuji menyembah Tuhan, untuk dengar-dengaran dengan Dia, dan kita taruh segala beban yang merintangi kita di kakinya. Kita percaya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan pasti ada tanggal expirednya. Dan mari kita sembah Dia sekarang. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Bagi
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali Tuhan walaupun secara virtual. Kami percaya gak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar menjadi benih yang ditabur di atas tanah yang subur Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan berakar kuat dalam hati dan pikiran kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, supaya kami dapat dibentuk sama Tuhan Yesus menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala ucapan syukur kami mau tabiskan di dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia yang mulia. Katakan, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, bahkan kesehatan. Pakailah semuanya agar melalui hamba-Mu firman dapat diberitakan sesuai dengan pengajaran Alkitab dalam kebenaran dan dengan hikmat dari Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca bersama dari 2 Korintus 4, surat 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik
dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 2 Korintus ini ada petunjuk-petunjuk bahwa Rasul Paulus juga tidak disukai oleh orang-orang tertentu dalam jemaat Korintus. Mereka mengkritik Paulus. Mereka menuduh Paulus dalam berbagai macam hal. Ketika Paulus berencana untuk pergi ke sana tapi dia merubah rencananya, lalu mereka mengatakan Paulus tidak konsisten pada janjinya. Itu kita bisa baca di pasal 2. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa Paulus itu kalau dari jauh surat-suratnya, kata-katanya keras dan tajam. Tapi kalau berhadapan muka, dia ciut. Itu kita bisa baca di pasal 10. Bahkan yang mengatakan Paulus itu hanya memberitakan Injil untuk cari uang. Dan Paulus membela dirinya. Dia katakan, bahkan dikatakan, saya merampok jemaat-jemaat lain untuk bisa melayani kalian. Menghadapi kritik-kritik itu, apa sikap Paulus? Ketika saya merenungkan bacaan ini, saya berpikir begini. Rasul Paulus yang hebat saja, Rasul Paulus yang luar biasa saja masih bisa dikritik, apalagi si rap-rap ini kan. Sehebat-hebatnya seorang pendeta di sebuah jemaat, pasti banyak orang tidak suka sama dia. Dosen saya udah meninggal dunia, dokter sejabat, bilang begini, sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya seorang hamba Tuhan melayani di sebuah jemaat, sehingga banyak orang suka sama dia, pasti saja ada 1-2 orang tidak suka sama dia. Sebaliknya, seburuk-buruknya seorang hamba Tuhan melayani di sebuah jemaat, sehingga banyak orang tidak suka sama dia, paling tidak ada 1-2 orang suka sama dia. Minimal istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, bagaimana Paulus menghadapi situasi seperti itu, menghadapi kritikan seperti itu? Mari kita lihat pada ayat 1. Dia bilang begini, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jadi sekalipun dikritik habis-habisan oleh orang-orang yang memang tidak senang sama dia, Paulus bilang begini, saya bisa melayani semata-mata karena kemurahan Allah. Hanya kemurahan Allah yang membuat saya bisa melayani. Oleh karena itu kalau kita bisa melayani, kita walaupun dikritik oleh berbagai orang dan berbagai macam hal, kita tidak usah tawar hati. Paulus mengatakan, saya tidak tawar hati.
Karena saya menerima pelayanan ini semata-mata karena kemurahan Allah. Oleh karena itu, saudara, kita diingatkan bahwa kita bisa melayani Tuhan bukan karena kita hebat. Memang kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan, tetapi karena kemurahan Allah. Ada sebuah ungkapan yang bilang begini, Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna untuk melayani Dia, tapi justru Allah menyempurnakan orang-orang yang dipanggilnya. Sekali lagi, Allah tidak memanggil orang-orang yang sempurna untuk melayani Dia, tapi Allah menyempurnakan orang-orang yang dipanggilnya untuk melayaninya. Yang penting apa? Menurut sikap Paulus. Paulus bilang begini, ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kira-kira begini sikap Paulus, ya. Begini. Karena kemurahan Allah, saya bisa menerima pelayanan ini. Dan oleh karena itu, sekalipun saya dikritik, saya tidak tawar hati. Sekalipun saya diperlakukan tidak enak oleh orang, saya tidak tawar hati. Yang penting ialah saya tidak pernah memalsukan firman Allah. Yang penting ialah saya tidak menutup-nutupi kebenaran. Itu prinsip Paulus. Oleh karena itu, sekalipun kalau kita melayani Tuhan, ada orang-orang yang mungkin tidak senang sama kita, tetapi yang penting kita tetap konsisten pada firman, konsisten pada kebenaran. Lalu Paulus selanjutnya mengatakan bahwa kalaupun sampai dia memberitakan Injil dan ada orang-orang yang menolak Injil itu berarti karena hati mereka telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Kita baca ini dalam ayat yang keempat. Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalaupun ada orang yang menolak Injil, menurut Rasul Paulus, itu karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, untuk menegaskan bagaimana Paulus bisa melayani semata-mata karena anugerah Allah, dia memakai gambaran begini, ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Paulus itu membayangkan bahwa dia ini cuma seperti bejana tanah liat. Dia cuma seperti mungkin keramik, ya, bejana tanah liat. Dulu ada celengan yang sekarang kan banyak celengan dari plastik, tapi celengan dari keramik, ya, dari tembikar, ya, tembikar. Dia katakan bahwa saya ini seperti hanya bejana tanah liat. Tapi Injil itu, Kristus itu adalah harta yang disimpan di dalam bejana tanah liat. Sekali lagi, dia membayangkan begini. Dia ini cuma seperti sebuah kendi, ya, kendi dari tanah liat, sebuah celengan yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Tapi dalam bejana tanah liat itu justru ditaruh harta yang paling mahal, yaitu Kristus, Injil. Itu yang Paulus gambarkan tentang dirinya sendiri.
Dia katakan harta ini yaitu Injil itu, Kristus itu, dia miliki dalam sebuah bejana tanah liat. Sebuah tempat penyimpanan yang sangat rapuh. Dan memang Paulus itu sebenarnya seorang yang sangat rapuh. Ada petunjuk-petunjuk di Alkitab bahwa Paulus itu sebenarnya orang yang penyakitan. Ya, kita bisa baca itu dalam Galatia 4 ayat 13 dan seterusnya. Ya, nanti dibaca sendiri di rumah aja. Galatia 4 ayat 13 ya dan seterusnya. Dia katakan begini dalam Galatia 4 ayat 13 dan seterusnya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Rasul Paulus tidak menjelaskan penyakit apa yang dia sandang. Para penafsir hanya menduga-duga. Ada kemungkinan dia sakit pada matanya, sehingga orang jijik melihatnya. Bahkan dia lebih ekstrim lagi mengatakan kemungkinan dia lepra. Alkitab tidak menjelaskannya. Tapi Paulus itu sebenarnya orang yang dia katakan kemungkinan besar dia penyakitan. Sehingga dia betul-betul menggambarkan dirinya itu seperti bejana tanah liat. Seperti bejana tanah liat. Bahkan di pasal 10 2 Korintus ini Paulus mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Tapi supaya dia jangan meninggikan diri, maka Tuhan memberikan duri dalam dagingnya. Dia menyebut duri dalam dagingnya itu sebuah utusan iblis yang menggocoh dia. Supaya dia jangan meninggikan diri. Dan dia bilang, untuk itu dia sudah 3 kali meminta kepada Tuhan. Supaya Tuhan mencabut duri itu dari dalam dagingnya. Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Cukuplah bagiku kasih karunia. Ya, cukuplah bagimu kasih karuniaku. Itu di pasal 12, bukan pasal 10 ya. Pasal 12. Dia katakan mulai ayat 7 dia bilang begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah saudara-saudara, saya mau mengikhtisarkannya begini. Ketika Rasul Paulus dikritik oleh banyak orang, sudah tentu yang tidak senang sama dia. Lalu dia katakan bahwa saya tidak tawar hati, sebab saya bisa melayani semata-mata karena kemurahan Allah. Oleh karena itu, dia katakan bahwa yang penting adalah dalam pelayanan saya tidak memalsukan firman Allah, tidak menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau orang menolak Injil juga, karena orang-orang itu telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus sekali lagi menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Tapi dalam bejana tanah liat itu dipercayakan harta yang paling mahal, yaitu Kristus, yaitu Injil keselamatan itu. Itulah sebabnya dia katakan dalam pasal 7 tadi, pasal 4 ayat 7 tadi, dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Dengan kata lain, sekalipun dia cuma bejana tanah liat, tapi dia bisa bertahan menghadapi semua hal karena ada harta di dalam bejana tanah liat itu. Saya mau memakai ilustrasi begini. Orang biasanya menyimpan harta yang paling mahal itu dalam tempat penyimpanan yang paling mahal, paling kuat, paling canggih. Ya. Brankas yang canggih, disitulah disimpan harta yang mahal. Logika Tuhan berbeda dengan logika manusia. Harta yang mahal pasti disimpan dalam tempat penyimpanan yang justru lebih kuat untuk melindungi harta itu. Tapi logika Tuhan berbeda. Harta yang mahal itu justru disimpan di dalam tempat penyimpanan yang rapuh. Bayangkan perhiasan ibu yang mahal-mahal. Pasti ibu simpan di tempat penyimpanan yang canggih, bukan? Yang kalau perlu pasang alarm sampai ke Polda. Tapi yang Tuhan lakukan beda. Injil yang mahal itu, Kristus yang mahal itu justru dipercayakan untuk disimpan dalam bejana dari tanah liat. Tapi apa akibatnya? Dikatakan kekuatan yang berlimpah-limpah itu bukan dari bejana itu. Bukan dari tempat menyimpannya itu. Tapi dari Tuhan. Nah, logikanya begini. Biasanya tempat menyimpanlah yang melindungi barang yang disimpan. Tempat menyimpanlah yang melindungi barang yang disimpan. Tapi justru Paulus memakai gambaran bahwa Injil yang mahal itulah yang melindungi tempat menyimpannya. Sehingga dia bilang begini dalam ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan begini, ya, bukan tempat menyimpan yang melindungi barang yang disimpan seperti logika biasa, tapi justru barang yang disimpan itulah yang menguatkan tempat menyimpannya. Gini deh, ini karena online jadi saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak bingung semua, tapi saya mau menjelaskannya dengan cara yang sederhana. Begini, ya, kalau ibu punya kalung mutiara yang mahal, ibu simpan di brankas yang lebih kuat, kan? Logikanya begitu. Tapi bayangkan kalau ibu punya kalung mutiara yang mahal, ibu simpan di celengan dari tanah liat. Tapi ketika tanah liat celengan itu dibanting, nggak pecah. Dikatakan dihempaskan tapi tidak binasa. Artinya apa? Yang membuat celengan itu bertahan apa? Justru harta itu. Dengan kata lain begini, kita ini rapuh. Tapi selama Kristus terpelihara dalam hidup kita, sekalipun kita dikatakan tadi ditindas namun tidak terjepit. Ya. Habis akal namun tidak putus asa. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan tapi tidak binasa. Coba kalung ibu yang mahal itu disimpan di celengan tanah liat.
ketika celengannya dibanting tidak pecah. Ada apa itu? Berarti yang membuat celengan itu tidak pecah adalah karena kalung yang di dalamnya itu. Itu logika Tuhan. Kita ini rapuh, punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, tapi Tuhan mempercayakan harta yang mahal itu di dalam diri kita, yaitu Kristus, yaitu Injil keselamatan itu. Dan itulah yang melindungi kita. Itulah yang membuat kita tahan banting. Jadi selama harta itu ada dalam diri kita, maka sekalipun kita ditindas, namun tidak terjepit, kata Rasul Paulus. Habis akal, tapi tidak putus asa. Dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, tapi tidak binasa. Kesimpulannya apa? Kalau dalam pemahaman seperti biasa, tempat menyimpanlah yang melindungi harta yang disimpan. Dalam hal Injil terbalik. Kristuslah yang melindungi kita yang rapuh ini. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak perlu ada front pembela Kristen. Gak perlu. Karena bukan kita yang membela Kristen. Bukan kita yang membela Kristus. Tapi Kristuslah yang membela kita. Makanya gak perlu tiru-tiru front pembela Kristen. Gak ada itu. Karena kita tidak perlu membela Kristus. Justru Kristuslah yang membela kita. Lagi rame-ramenya di YouTube dan sebagainya di medsos itu banyak sekali serangan kepada kekristenan. Ya. Kemudian ditanggapi lagi, ya. Tanggap menanggap, ya. Bahwa kita perlu bikin klarifikasi kalau ada sesuatu yang salah. Tapi kita tidak perlu membela. Sekalipun kita dihempaskan, namun tidak binasa. Oleh karena itu kuncinya adalah bahwa apakah kita tetap menjaga agar harta itu tetap ada di dalam diri kita. Tapi Rasul Paulus menyebut bahwa ada orang-orang yang justru menolak Injil. Tidak mau menerima harta itu dalam diri mereka. Karena mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini. Yaitu kita baca pada ayat yang keempat. Ilah zaman ini. Kalau kita aplikasikan untuk masa kini, kira-kira ilah zaman ini itu apa saja? Ilah zaman ini. PGI dalam sebuah seminar gereja dan masyarakat merumuskan begini. Ada 3 ilah besar masa kini. Ada 3 ilah besar masa kini. Ilah pertama namanya materialisme. Ilah pertama namanya materialisme. Orang makin hari memuja materi. Ilah artinya sesuatu yang kita sembah. Ilah artinya sesuatu yang kepadanya kita menggantungkan hidup kita. Nah, kata PGI, ilah pertama itu namanya ilah materialisme. Orang makin hari makin materialistik. Apa saja patokannya materi. Apa saja ukurannya materi. Orang makin hari makin menyembah, menggantungkan hidupnya pada materi. Ilah kedua, kata PGI adalah hedonisme. Hedonisme. Bahasa Yunani, hedon artinya enak. Gaya hidup yang hanya maunya enak. Tidak mau berkeringat dulu. Tidak mau bersusah payah. Maunya enak.
Dan gaya hidup hedonistik itu dipicu dan dipacu oleh apa yang kita sebut teknologi. Teknologi luar biasa membuat semuanya serba enak. Ketika saya masih kuliah di STT Jakarta, saya dapat beasiswa dari gereja kami di Maluku. Saya pendeta dari gereja Protestan Maluku, tapi ada di Jakarta karena saya diutus melayani di PGI sampai saya sudah emeritus. Ketika saya masih kuliah di STT Jakarta, saya dapat beasiswa dari kantor sinode kami di Ambon. Dan beasiswa itu datangnya ke saya itu harusnya tanggal 30-an. Tapi dalam prakteknya, beasiswa itu paling cepat nyampe ke saya itu tanggal 45. Bahkan seringkali tanggal 60. Jadi kalau saya sudah habis duit, telepon ke Ambon. Masih pakai telepon engkol. Putar sampai ketek keringat, belum tentu nyambung. Dan kalau sudah nyambung, kantor sinode Ambon kirim duit pakai pos wesel. Dan pos wesel diantar kapal. Kapal dari Ambon waktu itu 3 bulan sekali baru masuk Jakarta. Jadi kadang-kadang pos weselnya nyampe, saya udah mati utang di warung-warung. Sekarang teknologi kan? Begitu hebatnya teknologi. ATM, e-banking, m-banking, uang Anda sudah terkirim. Enak. Dulu ibu giling cabai pakai cobek, ayo. Sampai kadang-kadang keringat campur ke itu cabai, ya enggak? Sekarang teknologi. Blender. Enak. Teknologi membuat semuanya serba enak, apalagi teknologi komunikasi. Ya. Canggih, ya. Saya mau kasih tahu saudara bahwa ini Zoom ini juga saya nggak bisa. Yang bantu itu ponakan saya. Saya betul-betul gaptek. Jadi kalau nggak ada ponakan saya, kalau orang minta sesuatu saya nggak bisa terima melalui teknologi online begini. Tapi itu yang membuat sekarang orang terpengaruh oleh ilah yang namanya ilah hedonisme. Ilah yang hanya maunya enak. Dan ilah ketiga, kata Peggy adalah ilah individualisme. Orang makin hari makin individualistik. Lo, gue. Lo, gue, and. Itu kira-kira. Dan 3 ilah itulah yang bisa membutakan mata kita jika kita tidak bisa menerima harta yang mahal itu. Tapi sampai catatan, apakah materi itu dosa? Oh tidak. Materi tidak dosa. Tapi Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Bahkan materi pun secukupnya kan? Dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami. Itu doa Bapa kamu. Apakah hidup enak itu dosa? Oh tidak juga. Hidup enak itu tidak dosa. Tapi Alkitab mengatakan keringat dulu baru makan. Banyak orang tidak mau keringat dulu baru makan. Maunya keringat waktu makan. Apakah mementingkan diri sendiri itu juga salah? Oh tidak juga. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jangan sampai mengasihi diri sendiri sambil mengabaikan orang lain. Tapi kembali ke topik yang tadi. 3 ilah masa kini. 3 ilah masa kini. Selama harta itu ada dalam diri kita,
maka kita tahan banting. Sekalipun ada wabah COVID-19, ada berbagai macam problem dan kesulitan, selama harta itu tersimpan di dalam diri kita, yaitu Kristus, maka kita tahan banting. Dikatakan ditindas namun tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, dibanting, tapi tidak binasa. Karena kita dilindungi oleh harta itu. Nah, ilah masa kini, ilah zaman ini bisa menggoda kita untuk melepaskan harta itu. Bayangkan kalau selama harta itu ada dalam kendi, dalam bejana tanah liat, maka sekalipun kendi itu dibanting, celengan tanah liat itu dibanting, tapi dia tidak pecah. Karena harta di dalamnya itu yang melindunginya. Tapi cobalah harta itu dikeluarkan, maka kendi itu nggak usah dibanting, disentil saja pasti remuk. Jadi selama Kristus kita pelihara dalam hidup kita, maka kekuatan itu berlimpah-limpah, membuat kita tahan banting, membuat kita kuat menghadapi semuanya. Oleh karena itu, marilah kita tetap berjaga-jaga agar sekalipun kita rapuh, tapi harta yang paling indah, yaitu Kristus, tetap terpelihara dalam hidup kita. Jangan sampai kita tergoda oleh ilah zaman ini. Seorang penginjil Inggris yang pergi menginjili di India, seorang bapak penginjil di India, William Carey namanya. Saya nggak tahu dia bersaudara sama penyanyi Mariah Carey apa enggak, saya nggak tahu. Tapi William Carey, dia dalam tulisannya dia bilang begini, orang Eropa dulu datang ke Asia dengan dua tujuan utama. Satu, menaklukkan daerah jajahan. Dua, menyebarkan agama Kristen. Itu tujuan orang Eropa datang ke Asia dulu. Dia simbolkan begini. Orang Eropa datang ke Asia, tangan kanannya pegang pedang untuk menaklukkan daerah, tangan kirinya pegang Alkitab. Tapi begitu sampai di Asia, ada banyak harta bertebaran di tanah. Ada emas, ada rempah-rempah. Dia mau ambil, tapi tangannya udah penuh. Karena satunya pegang pedang, satunya lagi pegang Alkitab. Dia mesti lepaskan satu. Dan yang dia lepaskan bukan pedang, tapi Alkitab. Ilustrasi William Carey ini hendak mengatakan bahwa kita bisa tergoda untuk mengeluarkan harta itu dalam diri kita. Dan kalau harta itu sudah keluar dalam diri kita, kita jadi rapuh, tidak tahan banting. Kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap menyadari bahwa kita ini cuma bejana tanah liat. Tapi dalam bejana tanah liat ini, Tuhan percayakan harta. Dan harta itu adalah iman kepada Kristus. Dan justru harta itulah yang membuat kita tahan banting. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, marilah kita selalu menyadari betapa kita harus tetap menjaga agar harta itu jangan sampai keluar dari diri kita. Kita ini rapuh.
Saudara-saudara sekalian juga rapuh. Banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu ingatlah bahwa kita bisa melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan. Yang penting adalah kita tetap menyatakan kebenaran dan tetap memelihara Injil itu dalam diri kita. Semoga renungan ini memampukan kita untuk melihat bagaimana kita menghadapi situasi kita ke depan. Amin. Makasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar kiranya Pak Pendeta bersama keluarga boleh terus jadi berkat, dan juga hikmat Tuhan boleh terus turun dalam setiap pelayanan Pak Pendeta. Nah teman-teman, saat ini kita mau menyampaikan persembahan kita mau transfer ke rekening di bawah ini. Persembahan kali ini mau kita transfer untuk GKPS Simalungun di Sumatera Utara dalam membantu mereka menyediakan air bersih serta pembuatan wastafel di dalam gereja. Nah, biar kiranya ya teman-teman, kita semua yang sudah diberkati Tuhan boleh terus menjadi berkat. Untuk PD selanjutnya, kita akan ketemu lagi di PD online tanggal 27 Agustus. 2 minggu lagi ya teman-teman, 27 Agustus. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami bersyukur karena anak-anak Tuhan di BTPN ini dalam segala keterbatasan boleh melakukan persekutuan secara online. Semoga ibadah online ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Kami akan kembali ke dalam perjuangan dan pergumulan hidup kami sehari-hari. Tuhan pimpin setiap orang menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan dan masalah, baik yang secara pribadi maupun yang bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.